Gempar, dosen IPB ungkap, bukti, Gibran ternyata cuma lulusan SD. Kemarin atau hari ini itu beredar tulisan seorang dosen di IPB ya, Mbak ya, IPB ya, IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor, yang dia juga lulusan dari Australia, anaknya juga sekolah di Australia. Itu saya makin agak sedikit mulai paham gitu, bahkan dia mempertanyakan jangan-jangan Gibran itu memang lulusannya cuma SD, bukan hanya SMA-nya saja yang nggak diakui, SMP-nya nggak diakui. Nah kalau lulusan SD ya itu serius, ini bisa batal dong pencalonannya dia sebagai posisi dia sebagai wakil presiden ya Mbak Agi, dan bahkan dia bisa dikenakan pidana karena dianggap memalsukan ijazah, kan jadinya serius seperti itu konsekuensinya Mbak Agi ya. Iya, jadi memang ini bergulir ke ranah yang lebih serius lagi Mas Yusuf. Setelah berbagai data-data itu terkuak begitu ya. Salah satunya ini kesaksian dari Mailani Buiten Zorgi. Orang nama dia itu, Buiten Zorgi. Nama asli ini nama asli karena dia memang kelahiran Bogor. Dia sampai dengan lulus SMA di Bogor, kemudian kuliah di IPB dan S1 IPB, S2 S3 di Australia di University of Sydney, dan kemudian dia juga pernah mengajar. Setahu saya pernah mengajar di Australia juga di universitas di sana, dan kemudian dia juga menjadi kalau di IPB-nya setelah kembali di IPB dia mengajar di ekonomi sumber daya dan lingkungan. Ini ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Dan saya kira yang juga cukup penting, kita juga punya, kalau kita googling itu pernah KPU mengambil keputusan ya Mbak dalam kaitannya dengan pendaftaran caleg ke PSI di Jawa Timur ya, yang dia di Surabaya, di kota Surabaya ya, dia punya ijazah S1 dari Amerika, tapi kemudian digagalkan pencalekannya karena dia ternyata tidak punya ijazah SMA yang bisa setara dengan Indonesia. Jadi yang Mbak Agi katakan tadi, walaupun dia S1, tapi kalau menurut aturan di KPU katanya bahwa dia tidak punya ijazah SMA, dia nggak bisa mendaftar sebagai caleg itu. Nah itu ada presidennya sebenarnya di KPU juga. Gitu. Ada presidennya. Oke, nanti kita bahas itu ya. Kita bahas itu juga. Coba ya kita lihat dulu keterangan dari sumber of the record di Kemendikbud. Ini dia menyebut seperti ini ya, berdasarkan hasil pertanyaan kita Mas Hersuf. Mbak Gibeta, surat yang beredar sebagai penyetaraan punya Gibran itu bukan surat penyetaraan tetapi surat keterangan. Begitu, dia lebih tahu ya daripada kita. Coba suratnya seperti apa, ini Mas editor kita akan tampilkan. Surat penyetaraan ijazah itu memiliki kekuatan legal yang sama dengan ijazah di Indonesia. Itu Mas Hersuf bedanya ya. Jadi penyetaraan ijazah itu memiliki kekuatan legal yang sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu berupa surat keputusan dirjen, bukan surat keterangan. Jadi itu surat keputusan ya itu ya, karena dia dokumen negara itu ya dianggap ya. Betul, dan itu baru bisa dikeluarkan setelah melakukan penelitian satu persatu tentang mata pelajarannya. Bayangkan, jadi begitu sulitnya. Ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu, dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan ijazah SMA-nya mana. Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA, karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi, 3 tahunnya itu SMP, sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. 3 tahun sudah di Indonesia, 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia, sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini, data di KPU itu kan data publik yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kalau KPU menuliskannya itu Orchid Secondary School sebagai secondary school, lalu UTS sebagai foundation, masyarakat bingung apa nih kayak gitu. Jadi menurut saya KPU menuliskan Orchid Secondary School sebagai SMA dan UTS sebagai SMA itu sudah tepat supaya masyarakat paham, oh SMP-nya kan sudah jelas di Indonesia. Kemudian
jenjang pendidikan setelah SMP kan SMA. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat biar paham aja. Yang menariknya Mas Ersu itu ada keterangan dari Melanie Buitenzorgi dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan gitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai ditampang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini ini. Di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan yaitu tadi bukan high school UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. UTS bukan high school. Sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Leaving Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura. Itu kata Melanie ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih. Dia bertanya begitu. Nah ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura. Itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Yang ngotot bilang kenapa nggak ditulis secondary school atau foundation aja? Ya pertama masyarakat pasti akan bingung. Kedua itu tidak familiar. Dan yang ketiga, orang itu bilang gini, buktinya salah satu calon pasangan lain waktu itu menuliskan pendidikan terakhir adalah MA, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Kan itu sistem pendidikan Indonesia, ditulis MA pun masyarakat paham. Ya. Kalau secondary school masyarakat belum tentu paham. Terus dia bilang, kata siapa masyarakat nggak paham? Ada kok secondary school di Indonesia, di Jakarta. Saya berusaha jelaskan lagi. Ya. Ada secondary school di Jakarta, tapi kan itu international school. Dan international school kan baru-baru ini aja ya, banyak bertebaran di mana-mana. Dan masyarakat tuh belum tentu familiar dengan sistem international school itu. Jadi itu. Terimalah kebenaran, terimalah kenyataan. Udah, nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini kayak sengaja dicari-cari terus aja. Sampai berdiskusi sama dosen saya, dosen MBS juga. Wah, luar biasa. Saya sampai tanya nih, ya tentu diskusinya dengan bahasa Inggris ya, tapi kurang lebih artinya seperti ini, Mister,
Mister itu mengajar di MDS itu sejak kapan sih kayak gitu? Soalnya lagi ada polemik nih di Indonesia soal wakil presiden kami yang ijazahnya diragukan kayak gitu. Terus Mister pernah ketemu langsung nggak sih sama Bapak Gibran? Dia cuma bilang he was there. Jadi Bapak Gibran di sana. Terus dia bilang, tapi saya tidak bisa, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, karena saya dosen komunikasi dan beliau kuliah marketing. Jadi, dan saya juga bukan perwakilan resmi pihak MDIS, dan ini juga dia itu tidak ada kaitannya langsung ya, apalagi dia Singaporean. Jadi dia cuma bilang orang akan mau mendengar apa yang sudah mereka percayai. Jadi percuma kita menjelaskan kayak apa, orang nggak akan percaya. Dan beliau bilang ini hal yang lucu gitu. Sudah jelas-jelas ada ijazah degree S1, tapi masih dipertanyakan justru ijazah SMA-nya. Kayak untuk masuk kuliah aja pasti ada persyaratannya kan? Ya, requirement. Ya. Itu kayak ya beliau malah bilang kalian orang Indonesia itu kenapa ya suka mempermasalahkan hal-hal yang kurang substansial kayak gitu. Saya jadi kayak oh iya, dan dia mengingatkan ini udah bukan lagi mengenai pembuktian asli atau palsu, tapi memang sudah ada agendanya. Beliau malah memperingatkan saya lah untuk hati-hati. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O-level maupun advanced level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O-level maupun A-level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu, karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O-level maupun A-level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, tapi bahwa untuk melanjutin sekolah belum, nggak bisa lagi gitu kan maksudnya ya. Begitu jelasnya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O-level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O-level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini. Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah, ini mesti diselidiki juga, kata Melani. Ini teliti sekali ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7-10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya, jadi kalau Gibran satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE advanced level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE Ordinary level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE Ordinary level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 yang dari Solo karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Gawat banget. Selesai kalau baca ini. Wow, ini penulis adalah Melani Buitenzorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia, yang katanya kalau dia menuju universitasnya itu melewati Universitas Teknologi of Sydney itu tadi Mas Hersu. Jadi dia tahu dan memang standarnya jauh lebih tinggi Sydney University. Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Melani Buitenzorgi, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan memicu perdebatan luas karena menyebut, kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Dalam unggahan yang beredar, Melani merujuk peraturan Mendikbudristekno 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Ia menilai,
Dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen untuk Gibran, yang menempuh program persiapan di UTS INSIRC, Australia, seharusnya tidak sah karena UTS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan High School Leaving Certificate. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi, tulis Meilani dalam artikelnya yang beredar di berbagai platform. Meilani juga menyoroti catatan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, OPSS, Singapura. Menurutnya, OPSS hanya menyelenggarakan pendidikan setara kelas 7-10 Indonesia, SMP plus 1 tahun, bukan setara SMA. Ia menjelaskan, siswa Singapura yang hendak kuliah umumnya harus melanjutkan ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCEA level, sedangkan Gibran tidak memiliki sertifikat tersebut. Bahkan, jika Gibran memiliki sertifikat GCEO level, Meilani menyebut tetap perlu dicek nilai setiap mata pelajaran karena di Singapura tidak ada standar kelulusan minimum sebagaimana ijazah SMP Indonesia. Kalaupun Gibran punya sertifikat O level, bila banyak nilai di bawah standar, itu belum setara ijazah SMP Indonesia, tulisnya. Gibran selama ini dikenal menempuh pendidikan SMP di Solo sebelum melanjutkan sekolah di Singapura dan Australia. Dalam berbagai dokumen publik, termasuk laman resmi pemerintah kota Surakarta, disebutkan Gibran bersekolah di SMP Negeri 1 Solo, kemudian Orchid Park Secondary School Singapura, dan melanjutkan ke program persiapan universitas di UTS INSIRC, Sydney, sebelum kuliah di University of Technology Sydney. KPU saat pendaftaran Pilpres 2024 juga telah memverifikasi dokumen administrasi pencalonan Gibran, termasuk ijazahnya. Hingga kini tidak ada catatan resmi bahwa ijazah yang diajukan dinyatakan tidak sah oleh lembaga berwenang.